Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara letih, lesu, tetapi saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, inilah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan inilah yang akan memberikan pengharapan bagi hidup kita. Karena firman Tuhan itu hidup dan penuh kuasa. Bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, dan juga membagikan renungan firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itu satu-satunya kekuatan kita. Jadi sesuai dengan tema saya, yaitu kesengsaraan sebagai hati hamba menimbulkan ketekunan dan tidak mengecewakan. Jadi kesengsaraan tidak selamanya membawa kita terpuruk, kecuali kalau kesengsaraan itu melakukan dosa ketahuan berzina, melakukan dosa ketahuan mencuri, menipu, korupsi, dan yang lain-lainnya. Itu salah, dan itu menjadi kesengsaraan juga. Tetapi kesengsaraan di sini kita akan belajar dari Rasul Paulus di dalam kitab Roma, di mana dia memiliki iman yang tekun di dalam Kristus sebagai gambaran juga pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia memiliki ketekunan iman dan juga dia mengalami kesengsaraan iman. Ternyata ikut Tuhan pun kita mengalami yang namanya kesengsaraan sebagai kemuliaan Tuhan. Jadi kesengsaraan yang kita maksud adalah kesengsaraan di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Jadi saya sangat diberkati dengan satu lagu yang dikatakan jalan itu tidak selalu rata. Demikian juga ikut Tuhan tidak selalu mulus, tapi kemuliaan Tuhan nyata. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami kembali datang kepadamu. Kami andalkan kuasa-Mu bekerja atas kami. Dengan rendah hati, biarlah pewahyuan, roh hikmat ada bagi kami. Sehingga kami yang mendengar firman-Mu, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Apapun yang kami alami, kesengsaraan apapun, selama hati kami taat untuk mengikut Tuhan, pasti ada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang mengurapi. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat 6. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang diingatkan atau yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, orang-orang percaya, sehingga dia rindu membagikan berkat di mana dia bertumbuh di dalam Kristus ketika Kristus memakai hidupnya. Dikatakan di sini yaitu berawal dari kasih karunia kepada Allah, yaitu lewat Tuhan Yesus sendiri, sampai kita menerima kemuliaan Tuhan. Jadi ayat ini tadi disinggung, yaitu dalam kasih karunia kita bermegah dalam pengharapan, bermegah di dalam kesengsaraan. Sekali lagi, bermegah dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Apa sebabnya? Semua karena kasih Allah yang dicurahkan
atas hati kita lewat pribadi Roh Kudus. Jadi di dalam kesengsaraan pun kita akan belajar dan selalu belajar sampai menemukan apa itu ketekunan. Jadi saudara, jangan lemah iman kita. Kalau kita lemah iman kita, kembali lagi bergantung kepada Tuhan. Dan kita mau belajar, mengapa? Karena ketekunan di dalam Kristus hasilnya tidak mengecewakan. Apa sebabnya? Yaitu yang pertama, orang kalau mau berhasil itu harus memulai dari tahapan yang paling sederhana. Seperti contoh SPBU, dimulai dari nol. Jadi kita juga mulai dari hal yang sangat sederhana. Kita kembangkan bakat kita, potensi kita. Dan juga jangan lupa kita andalkan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari tetap kembangkan. Sekalipun kau belum melihat hasilnya yang maksimal, tetap kembangkan. Jadi mari bangkit dari pelayananmu, bangkitkan juga dari pekerjaan atau usahamu, dan juga bangkitkan yaitu dalam membangun keluarga atau rumah tanggamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita pasti akan melihat keberhasilan itu karena di dalam ketekunan kita, sebagai tanda kutip yaitu kesengsaraan iman kita, kita akan melihat bahwa semuanya itu tidak akan mengecewakan karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Kitanya yang sering mengambil bagian untuk kecewa. Yesus tidak mengecewakan kita. Yang kedua, ketekunan di dalam Kristus hasilnya tidak akan mengecewakan. Apa sebabnya? Yaitu kalau kita mau berhasil, kita harus rela berkorban. Contoh di ayat ini, di mana Yesus memberikan teladan kepada semua manusia. Bahkan dia memberikan teladan sampai mati di kayu salib. Dia tidak membalas yang jahat, tidak membalas caci maki. Bukankah itu suatu bukti nyata kasih Tuhan tanpa batas? Dan itu berbicara tentang korban. Korban itu sakit. Korban itu memang pasti atau harus mengeluarkan yang namanya darah. Mungkin kita tidak berdarah-darah, tetapi kita mengorbankan sesuatu demi kemuliaan Allah. Jadi saudara, jangan hitung-hitungan untuk Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan, mari kita tetap berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Di ayat yang ke-6 ini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Jadi kita adalah orang-orang yang pada dasarnya durhaka, yang memberontak, yang menolak Tuhan. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Tuhan atas manusia. Jadi dia datang untuk menyelamatkan semua orang, dan bagi mereka yang mau meresponi panggilan itu, siapapun kita, latar belakang apapun kita, mari datang kepada Tuhan karena dia sudah berkorban. Dan kita juga belajar, kalau kita hidup di dalam Kristus, mari apa yang kita bisa korbankan, kita belajar untuk mengorbankan demi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah karena di dalam kelemahanmu, disitulah kuasa Tuhan nyata. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beberapa kali juga mengalami kelemahan fisik. Bahkan pernah saya sakit pun di dalam pencernaan saya. Tapi saya tetap melayani. Saya sudah berobat, saya sudah berdoa. Tetapi mujizat belum terjadi dalam hidup saya. Namun yang saya bangga adalah seperti Rasul Paulus, di dalam kelemahanku, di situ kuasa Tuhan nyata. Mungkin kita terbatas dengan kemampuan, terbatas dengan fisik. Mungkin fisik kita tidak sempurna atau cacat. Tetap layani Tuhan.
atau kita dalam sakit, kita sudah berobat, tapi kita tetap melayani Tuhan. Ya, ayo saudara, kobarkan itu untuk melayani Tuhan. Karena di dalam kelemahan kita, kemuliaan Tuhan nyata. Ayat 6 tadi disinggung lagi, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Artinya Kristus yang ada dalam hidup kita, dialah yang membela kita, dialah yang memberikan mujizat, dialah yang memberikan karunia untuk kita, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa melewati, sehingga kita bisa kuat, saudara. Jadi itu saja yang saya bisa bagikan. 3 hal ini, kalau kita mau berhasil, mari kita mulai kembangkan, dimulai hal-hal yang sederhana yang Tuhan percayakan, potensi, bakat, talenta apapun. Yang kedua, kita juga belajar untuk berkorban, karena hasilnya pasti akan memuaskan. Dan yang ketiga, di dalam segala kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan nyata. Di segala keterbatasan kita, kuasa Tuhan itu nyata. Itulah yang dimaksud dengan kesengsaraan. Jadi ikut Yesus ada juga yang namanya kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan tentu Tuhan bela kita. Tentu Tuhan ada bagi kita. Jadi saudara bersyukur, saudara bangga, karena saudara adalah anak-anak Tuhan yang percaya dan yang dipilih Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini memberkati banyak orang. Dan jangan lupa bagikan kepada siapapun mereka, supaya nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, itu saja. Dan shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.